Nah, cicilan ini sebenarnya ada dua nih. Pertama ada cicilan ke developer atau cicilan ke bank atau kredit kan. Hai property people, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai property YouTuber dan juga gue juga dikenal sebagai pebisnis di bidang properti. Oke property people, di program Kata Ruby ini gue bakal jawab dan juga jelasin pertanyaan-pertanyaan dari property people tentang yang hubungan dengan properti. Buat property people yang lagi bingung nih, yang lagi nyari properti dan juga lagi resah, silakan tulis aja pertanyaannya di komen di YouTube channel Rumah 123, sertakan nama IG kalian dan juga di Instagram rumah123.com. Buat lu semua property people yang memberikan pertanyaan, gue akan pilih dan siapa tahu ada hadiah menarik untuk lu semua. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, gue akan jawab pertanyaan dari @Neisha Agustina. Mas Ruby, mulai usia berapa sih kita bisa mengajukan KPR dan minimal memiliki gaji berapa sih agar pengajuan KPR bisa diterima? Oke Neisha, gue akan jawab ya. Jadi kalau peraturan dari bank atau yang mengajukan kredit itu harus usianya 21 tahun. Di tahun tersebut ya. Jadi harus sudah lewat dari 21 tahun lebih bagus. Dan minimal gaji berapa sih? Nah kalau gaji mulai dari 4 juta sudah bisa punya properti. Ada program namanya rumah subsidi atau FLPP. Nah kemudian juga kalau tadi ya, gaji itu sesuai juga nanti dengan berapa nih cicilannya. Saran gue adalah, dan juga peraturan, yaitu minimal 1/3 dari gaji itu baru bisa. Tapi juga ada syarat-syarat. Jadi lu harus kerja sebagai karyawan tetap minimal 2 tahun. Kalau karyawan kontrak bisa nggak? Bisa. Ada beberapa bank yang memberikan syarat untuk karyawan kontrak harus 5 tahun, ada juga yang 4 tahun. Nah tergantung, term and condition dari bank beda-beda. Tapi saran gue harus menjadi karyawan tetap selama 2 tahun. Kenapa sih harus jadi karyawan tetap selama 2 tahun? Supaya untuk mengajukan kredit, bank harus melihat nih income-nya stabil atau enggak. Kalau sudah menjadi karyawan tetap artinya income-nya kan stabil dan juga lu bisa bayar tanggung jawab untuk cicilan lu. Jadi buat Neisha, sebelum memilih properti mana nih, lu cek and recheck dulu nih, udah berapa lama lu bekerja, gaji lu berapa, dan lu bisa cari-cari properti apa yang tepat sesuai dengan income lu dan juga kriteria-kriteria yang tadi yang gue sebutin. Oke? Next, ada @makeupkazari. Kayaknya gue kenal nih. Oke, kok nanya dong, kalau kita ambil cicilan rumah, ada biaya apa saja sih yang harus dibayar oleh pembeli selain DP? Oke, terima kasih kok. Nah, cicilan ini sebenarnya ada dua nih. Pertama ada cicilan ke developer atau cicilan ke bank atau kredit kan. Nah, kalau misalnya cicilan ke developer, biasanya itu sudah diperhitungkan biaya-biayanya. Tapi kadang lo harus cek and recheck. Beberapa developer menempatkan biaya-biaya yang dimasukin ke harga pokoknya dan dibagi tuh. Jadi bisa aja ada ada biaya untuk BPHTB, kemudian ada juga biaya-biaya untuk sertifikat-sertifikat ya. Kemudian dan masih banyak nih. Itu kalau biaya yang timbul saat pembelian cicilan ke developer. Nah, kalau cicilan ke bank ada apa aja nih? Nah, ini juga banyak. Pertama, jangan lupa ada biaya asuransi. Itu juga kita harus perhitungkan saat kalau misalnya mau akad kredit. Karena biaya ini akan ditagih. Kemudian juga biaya pengurusan sertifikat. Nah, ada juga beberapa yang pengurusan sertifikat dari HGB ke hak milik. Itu juga ada biayanya loh, sekitar 3-4 juta. Dan itu merupakan biaya yang harus kita keluarkan saat akad kredit. Bukan akad nikah ya, akad kredit. Jadi saran gue nih buat yang tadi Keisha ya,
harus cek dulu ke developernya, tanya dulu nih, ya kan? Sebelum gue mau akad kredit nih, selain DP, biaya-biaya apa aja nih yang harus dikeluarkan. Nah, kadang juga beberapa developer yang meminta untuk biaya BPHTB, biaya hak atas perolehan tanah dan bangunan. Dan BPHTB itu nilainya kurang lebih sekitar 5% dari harga properti. So, memang ini nggak menjadi aturan yang baku ya, tapi saran gue lebih baik lu koordinasi dengan developer tempat yang lu beli sebelum lu akad kredit, kurang lebih biaya apa saja nih yang harus dikeluarkan. Nah, kalau menggunakan juga bank, ada juga namanya biaya endapan. Nah, biasanya biaya endapan itu 1-2 kali dari cicilan. Itu juga ada, tergantung dengan bank apa yang membiayai pembelian properti tersebut. Nah, itu aja sih yang gue bisa share, tapi buat lebih detail lagi, lu bisa koordinasi sama marketing banknya atau sama developernya supaya nggak salah info dan lu bisa mempersiapkan dana selain DP tersebut. Nextnya nih, gue akan bacain dari @onefotografi. Wah, fotografer nih. Bro Ruby, opsi apa yang bisa kita kasih ke developer kalau terjadi gagal bayar dari sisi pembeli? Ditunggu jawabannya kok. Oke, jadi gini. Kalau misalnya dari sisi pembeli terjadi misalnya waduh lagi ada pemutusan hubungan kerja atau mungkin wah lagi ada musibah nih. Nah, saran gue lu bisa ngobrol sama developer. Lu datengin nih ke developernya, lalu lu ceritakan keadaan lu kenapa lu belum bisa membayar. Itu kalau lu cicilan ke developer ya. Kalau lu cicilannya kredit ke bank, nah lu juga harus samperin ke pihak bank. Ya, misalnya lu cicilan sama bank X misalnya ya. Nah, lu samperin, lu ngobrol. Kendala gua yaitu saat ini karena lagi PHK dan lain-lain. Nah, biasanya kalau dari pihak bank ada namanya program restrukturisasi, artinya penundaan pembayaran, lu cuma bayar bunganya aja. Nah, itu bisa terjadi kurang lebih antara 6 bulan sampai 1 tahun, jadi tergantung ya. Tapi saran gue lebih baik daripada lu menunggak itu jadinya call atau jadi track record lu jadi jelek, lebih baik lu ngomong apa adanya ke bank tadi supaya lu bisa dibantu untuk penundaan pembayaran. Nah, tapi jangan lupa setelah nanti lu sudah beresin keuangan lu, nah lu mulai bayar lagi. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Property People yang sudah menanyakan. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123 ya. Property People, jangan lupa menyimak program terbaru dari kita yaitu 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan para profesional dan expert sebagai narasumber buat berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya. Nggak cuma bisa didengar di Spotify, 99 Talks juga bisa disimak di YouTube Rumah 123. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Saya Ruby Herman, thank you so much udah nonton. Jangan lupa untuk nonton program Kata Ruby. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, bye-bye.